Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Setelah sebulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan, biasanya nih, ada satu pertanyaan besar yang muncul di hati kita. Sebuah pertanyaan yang penuh harapan, tapi juga ada sedikit rasa cemasnya. Pertanyaan ini wajar banget kan? Kita semua berharap setiap tetes keringat, setiap rasa lapar, dan setiap rokaat sholat kita itu beneran nyampe dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya, adakah tandanya? Ternyata, para ulama besar kita udah ngasih jawaban yang Masya Allah mencerahkan sekali. Jawaban ini bukan cuma soal amal, tapi tentang kondisi hati kita, tentang kolbun salim, hati yang selamat. Yuk kita simak hikmah dari salah satu cendekiawan agung, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini dia intinya. Menurut beliau, bukti kalau ibadah kita diterima, itu letaknya bukan pada apa yang udah lewat, tapi justru pada apa yang kita lakukan setelahnya. Keberlanjutan, itu kuncinya. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih dasar pemikiran di balik pernyataan Imam Ibnul Qayyim ini? Ternyata ini semua akarnya ada pada sebuah prinsip ilahi yang sangat fundamental tentang cara kerja kebaikan itu sendiri. Jadi gini, ketika kita mampu ngelanjutin amal baik, itu bukan semata-mata karena kita hebat atau kita kuat. Itu adalah taufik, sebuah pertolongan langsung dari Allah. Dan pertolongan ini, itu sendiri adalah sebuah anugerah, dan jadi tanda bahwa amal kita yang sebelumnya itu diterima olehnya. Ini adalah kaedah agung yang sering banget diulang-ulang sama para ulama. Satu perbuatan baik yang diterima, itu bakal ngebuka pintu untuk perbuatan baik berikutnya. Udah kayak efek domino spiritual yang positif gitulah. Dan prinsip ini tuh bukan karangan ulama ya. Landasannya kokoh banget, langsung dari firman Allah di dalam Al-Quran yang ngegambarin sebuah hukum ilahi tentang gimana sih spiritualitas kita itu bertumbuh. Ayat ini tuh jelas banget. Saat kita mengambil satu langkah ke arah kebaikan, Allah sendiri yang akan memudahkan langkah-langkah kita berikutnya. Jadi petunjuk atau hidayah itu sifatnya berkembang, bukan sesuatu yang statis. Nah, inilah saripati dari ayat tadi. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Allah sendiri yang akan membimbing kita dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya, sebagai balasan atas usaha awal kita. Jadi bentuknya petunjuk yang bertambah ini kayak gimana sih di kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan? Ya, contohnya ini. Coba deh kita tanya ke diri sendiri, apakah kita masih merasa ringan untuk melakukan hal-hal ini? Kalau iya, ini pertanda yang sangat baik. Prinsip keberlanjutan ini diperkuat lagi oleh hikmah dari teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan bahwa Allah itu lebih menghargai konsistensi daripada semangat yang meledak-ledak sesaat. Nah, yang menarik banget dari hadis ini adalah penekanannya pada istiqomah atau konsistensi. Jadi ukuran kesuksesan yang sejati itu bukan soal ledakan ibadah yang besar terus habis itu berhenti, tapi gimana kita membangun kebiasaan yang awet dan langgeng. Dan tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pendekatan iman yang musiman. Tapi di sisi lain, ada komitmen yang terus berjalan sepanjang tahun. Kira-kira, mana yang lebih dicintai Allah? Jawabannya udah jelas kan? Lalu apa nih ujian atau penerapan praktis pertama dari prinsip konsistensi ini? Syariat udah ngasih kita kesempatan emas langsung begitu Ramadan selesai, yaitu puasa di bulan Syawal. Bisa dibilang puasa 6 hari di bulan Syawal ini jadi ajang pembuktian langsung, apakah semangat Ramadan kita beneran udah ngebentuk kebiasaan baru, atau jangan-jangan cuma euforia sesaat. Cuma 6 hari. 6. Jumlah yang sangat bisa kita capai, tapi ganjarannya luar biasa besarnya. Coba lihat rumus yang luar biasa ini. Allah ngasih kita kesempatan buat meraih pahala seolah-olah kita puasa sepanjang tahun, hanya dengan nambahin sedikit usaha setelah Ramadan. Masya Allah! Hadis ini seakan-akan menyegel semua yang udah kita bahas. Melanjutkan puasa setelah Ramadan itu adalah perwujudan sempurna dari pesan Imam Ibnul Qayyim. Ini adalah tanda nyata bahwa kita pengen menjaga ruh ibadah kita tetap hidup. Jadi poin krusialnya adalah, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap Ramadan. Ramadan itu bukan garis finish, teman-teman. Metafora ini kuat banget ya. Anggaplah Ramadan itu sebagai sebuah sekolah atau pusat pelatihan jiwa yang intensif selama sebulan. Di sana kita dilatih untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Dan ya, sama seperti sekolah manapun, kelulusan yang sejati itu nggak diukur pas upacara wisuda, tapi dari bagaimana kita menerapkan ilmu yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari setelahnya. Jadi yuk, kita coba muhasabah sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah langkah ke masjid masih terasa ringan? Apakah Al-Quran masih jadi sahabat kita? Apakah semangat sholat malam masih ada sisa-sisanya?
Kalau jawabannya iya, meskipun cuma sedikit, maka bergembiralah. Itu adalah tanda yang sangat baik. Dan akhirnya, pertanyaan ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita semua renungkan. Ramadan telah membekali kita. Sekarang pertanyaannya adalah, mau kita gunakan untuk apa bekal ini dalam perjalanan 11 bulan ke depan? Semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.